Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton yang saya hormati, saat ini kita tiba pada video yang ke-25. Masih membahas tentang alasan pemaaf. Kemarin pasal 40 dan pasal 41, saat ini kita membahas pasal 42 KUHP baru. Bunyinya demikian. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena, jadi setiap orang, kalau yang kemarin itu anak, kalau ini setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena A, dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan. Yang pertama. B, dipaksa oleh adanya ancaman tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Yang tadi tidak dapat ditahan, yang ini tidak dapat dihindari. Bahwa yang dimaksud dengan dipaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini adalah dipaksa oleh kekuatan yang yang sangat mutlak, yaitu mengekang itu. Jadi tidak bisa ditahan sama sekali. Yang mengakibatkan keadaan pelaku itu tidak mempunyai pilihan lain. Pokoknya sudah nggak bisa ngapa-ngapa, ngikut aja lah, ngikut saja oleh keadaan itu. Bisa jadi karena keadaan diri pelaku yang tidak mungkin baginya bisa menolak atau memilih, maka ketika melakukan perbuatan tersebut, maka dia tidak dapat dipidana. Contohnya seperti ini. Contoh, ada orang balas dendam terhadap seseorang, maka dan supaya si pelaku ini terhindar, maka begini dia, mau mencederai orang, maka dari beberapa pelaku 3 orang ini memaksa memegangkan pisau belati misalnya kepada si C. Maka si C akhirnya ditekan suruh nusuk si D. Nah, jadi ditekan. Padahal si C tidak ada keinginan untuk itu karena dipaksa atau karena di situasi balas dendam itu, maka biar nanti sidik jarinya ada di tangan si B, maka dipegangkan, maka ditusukkan oleh 3 orang. Jadi dipegang, dipaksa untuk Nah, ini yang dimaksud dengan kekuatan dipaksa mutlak yang tidak dapat ditahan oleh si B ini tadi, oleh si pelaku ini tadi. Walaupun yang menusuk dia, namun dia tidak dapat dihukum karena adanya kekuatan yang oleh dirinya tidak dapat ditahan. Ini kalau 3 orang badannya besar-besar, apalagi si B kecil ya itu kan kalah kan. Tapi kalau misalnya ya, saya dipaksa oleh anak kecil-kecil umur 7 tahun dan ya enggak, orangnya orang dewasa masa dipaksa anak kecil, ya itu tidak. Kayak gitu tidak berlaku. Itu alasan yang ngarang-ngarang itu kan. Sehingga itu pasti tidak masuk dalam posisi ini. Kemudian dipaksa oleh adanya ancaman atau tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Ini kalau dalam bahasa hukum pidana ini relatif ya tidak dapat dihindari. Namun pilihannya berat yang mana gitu kan. Kalau saya melakukan, maka resikonya akan lebih kecil daripada saya tidak melakukan. Contoh, seorang pejabat misalnya Pak Lurah nih kan, suruh memalsu tanda tangan jual beli tanah misalnya ini kan. Nah, maka anaknya atau keluarganya itu diculik oleh si kelompok pelaku ini. Kalau Pak Lurah tidak mau tanda tangan surat terkait jual beli tanah ini, misalnya kan surat keterangan tanah, maka anak bapak saya bunuh, kan gitu kan, diancam nih kan.
Kan si Pak Lurah ini akan berpikir, apakah akan menandatangani atau tidak, masih ada kesempatan berpikir. Kalau tidak menandatangani anaknya dibunuh, kalau menandatangani anaknya selamat, tapi terjadi pemalsuan surat. Akan ada lagi imbas-imbasnya yang lain. Ya kan? Masih ada pikiran seperti itu. Pastilah kalau kasus yang seperti ini memilih keselamatan si anaknya. Nyawa ini ya. Nah, akhirnya tanda tanganlah dipalsu, tanda tangan cap. Walaupun yang bertanda tangan yang bersangkutan Pak Lurah, namun tanda tangannya ini kan karena dipaksa oleh ancaman atau tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Kan tidak mungkinlah mencelakakan anaknya gini. Nah, dari sini ada sesuatu yang masuk akal. Oh, nyawa sama surat palsu, milih nyawa. Tapi kalau, awas lu ya, kalau kamu tidak mukuli si A, nanti kamu tidak saya belikan mie ayam misalnya. Dihantam kayak gitu, gitu kan dia tidak imbang, itu ngarang-ngarang misalnya kan. Wah, itu nggak bisa. Kayak begitu dijadikan alasan. Saya pikir untuk yang pasal 42 tadi bisa dipahami. Lanjut ke pasal 43. Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Melampaui batas, ada kata-kata melampaui batas. Yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana. Melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Nah, ini untuk contohnya kurang lebihnya seperti inilah. Banyak kan yang di medsos-medsos itu, ada yang di short, ada yang di YouTube, ada yang, mohon maaf ini, untuk contoh ini, ada yang istrinya lagi berselingkuh kan sama orang lain, akhirnya ketahuan. Ada yang nyerah keadaannya, ada juga yang si pelaku ini melawan. Nah, ini warna begitu si suami ini pulang dan melihat seperti itu, maka sudah tergoncang jiwanya, maka akhirnya walaupun si pelaku ini nampar saja atau mukul saja, karena sudah kalut, sudah karena goncangan kejiwaan yang dasar, akhirnya si suami ini kan tahu kayak begitu, ngambil apa saja langsung pukulkan di kepalanya, matilah ibarat. Nah, contohnya itu sudah karena kegoncangan jiwa dan ada serangan yang seketika, walaupun serangannya hanya pakai pukul, dia mungkin pakai apalah, batu atau besi atau mungkin pedang yang ada di situ, ini tidak dapat dipidana dalam situasi yang seperti ini. Secara singkatnya itu ya refleks gitulah kan ya, refleks. Tetapi ini harus ada serangan seketika. Bukan berarti yang lawannya diem saja ini mukul, nggak bisa. Ada serangan seketika. Kan tadi kan bos ketahuan, wah gitu kan, wakilnya, nah kan gini kan, ada seketikanya, ada serangan seketika, walaupun serangan seketika itu tidak imbang dengan apa yang dilakukan oleh yang diserang oleh si suami ini tadi, karena ada guncangan jiwa yang dahsyat dan adanya yang melampaui batas, seperti itu. Ini pasal 43, pasal 44. Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana. Jadi perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana kecuali jika orang yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang
dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Contoh ini beginilah yang mudah. Seorang kepala PLN, dia kan bisa memerintahkan, tolong dicek sana, tegangannya seperti apa tegangannya dicek, lampu yang sana dimatikan, yang ini dinyalakan, jalur sana kan bisa, itu kan perintah kan gitu. Kemudian dia itu punya dendam lah dengan orang atau apa, akhirnya supaya ingin membakar rumahnya si orang ini, yang musuhnya ini. Maka dia nyuruh kepada petugas di bawahnya, tolong petugas, ini yang daerah ini naikkan tegangannya misalnya kan, di overlap, ini bahasa saya loh ini, tapi saya tidak tahu itu listrik bisa dinaik turunkan nggak sih tegangannya, jadi untuk contoh kok ini ya. Maka naikkan, maka begitu dinaik, beberapa rumah di daerah itu nggak sendiri, ini kan satu jalur kan, konslet, yang akibatnya banyak rumah yang terbakar, termasuk rumahnya yang musuhnya si Pak Kepala ini tadi kan kebakar. Maka yang melakukan ini tidak bisa dipidana, sebab apa? Tetap di pikirannya dia itu adalah merupakan perintah yang sah dari pimpinannya, pikirannya si karyawan. Tetapi bagi si pimpinan ini tidak memiliki kewenangan untuk menaik-naikkan voltase yang bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi makanya di sini ditulis perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang, sebab ternyata pimpinan PLN ini tidak memiliki kewenangan untuk menaik-naikkan voltase. Namun si bawahan ini menganggap bahwa itu adalah perintah yang sah yang diberikan oleh pimpinannya kepada dirinya, maka dia melakukan walaupun mengakibatkan banyak rumah kebakar, maka si karyawan ini tidak dapat dipidana. Anak-anak tidak dipidana, adanya tekanan yang mutlak, daya paksa yang mutlak tidak dapat dipidana, adanya daya paksa relatif tidak dapat dipidana, adanya tindakan pidana karena goncangan jiwa dan serangan yang seketika mengakibatkan melampaui batas juga tidak dapat dipidana, walaupun dia melakukan tindak pidana. Ini disebabkan karena adanya alasan pemaaf. Dalam hukum, ini adalah alasan pemaaf. Penonton SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum, demikian dalam video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, apabila ada salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan saran pendapat yang membangun channel SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum, agar kita sama-sama dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Subscribe bagi yang belum, share kepada orang-orang yang kita cintai agar dapat diketahui oleh orang banyak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.